Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana membaca hasil analisis data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, data yang kami analisis mencakup 3 bagian utama, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi. Di sini saya akan memberikan tutorial cara untuk mengolah data ke dalam aplikasi SPSS. Langkah pertama yaitu siapkan data. Data kuesioner yang telah didapatkan masukkan ke dalam Excel. Copy data ke dalam SPSS dengan cara blok semua data di Excel, kemudian tekan Ctrl C, lalu buka SPSS-nya, lalu masukkan data ke data view, paste data dengan Ctrl V. Pastikan nama variabel sudah sesuai, kemudian ubah measure menjadi original. Langkah berikutnya yaitu uji validitas, di mana klik Analyze, kemudian Correlate, kemudian Bivariate, kemudian masukkan semua item dan variabel total ke dalam kotak variabel. Jangan lupa untuk centang persen, total, dan flag significant correlation. Lalu klik OK. Dan hasilnya pun akan muncul secara otomatis. Langkah pertama pada data yang sama yaitu klik Analyze, kemudian Scale, kemudian Reliability Analyze. Masukkan semua item pertanyaan yang ingin diuji ke dalam kotak item. Pada menu statistik, pilih Correlation, Covariance, Scale if item delete, lalu klik OK. Lalu, hasilnya pun akan muncul secara otomatis. Di sini, yang bagian pertama saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan validitas. Uji validitas bertujuan untuk melihat apakah butir pertanyaan atau indikator yang digunakan benar-benar mengukur apa yang harus diukur. Dalam SPSS, validitas bisa dilihat melalui korelasi item dengan total score. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,5 dan korelasinya positif, maka item tersebut valid. Sebaliknya, jika signifikasi lebih besar dari 0,5 atau korelasinya negatif, maka item dianggap tidak valid. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan pengertian dan tujuan dari reliabilitas. Reliabilitas digunakan untuk melihat apakah instrumen penelitian konsisten dan dapat dipercaya jika digunakan berulang kali. SPSS menampilkannya melalui nilai Cronbach's alpha. Jika alpha lebih besar dari 70, maka reliabilitas baik. 0,60 sampai 0,69 cukup. Dan jika lebih kecil dari 0,60 berarti kurang reliable. Nah, hasil menunjukkan adanya masalah reliabilitas. Di bagian item total statistik, ada item yang memiliki nilai korelasi negatif terhadap total. Contohnya, X1.3 dengan nilai correlated item total correlation kurang 0,209, bahkan dicatatkan output disebutkan ada negatif average convergency among item yang melanggar asumsi reliabilitas. Artinya instrumen ini belum reliable sepenuhnya dan butuh perbaikan item. Di sini saya akan memberikan tutorial cara untuk mengolah data ke dalam aplikasi SPSS. Langkah pertama yaitu siapkan data. Data kuesioner yang telah didapatkan masukkan ke dalam Excel. Copy data ke dalam SPSS dengan cara blok semua data di Excel, kemudian tekan Ctrl C, lalu buka SPSS-nya, lalu masukkan data ke data view, paste data dengan Ctrl V. Pastikan nama variabel sudah sesuai, kemudian ubah measure menjadi original. Langkah berikutnya yaitu uji validitas, di mana klik Analyze, kemudian Correlate, kemudian Bivariate, kemudian masukkan semua item dan variabel total ke dalam kotak variabel.
Jangan lupa untuk centang persen, total, dan flag significant correlation. Lalu klik OK. Dan hasilnya pun akan muncul secara otomatis. Tahap selanjutnya yaitu uji regresi linear berganda. Langkah pertama, siapkan data ke dalam SPSS, kemudian ubah nama variabelnya. Pada data ini, variabelnya yaitu karyawan, harga, dan juga penjualan. Tambahkan label atau keterangan lengkap pada setiap variabel. Pada bagian desimal, ubah menjadi 0. Langkah selanjutnya yaitu uji regresi berganda. Pada data view, klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Masukkan variabel dependen ke kotak dependen, kemudian masukkan variabel independen ke dalam kotak independen. Pada data ini, jumlah penjualan sebagai dependen dan jumlah karyawan serta harga barang sebagai independen. Pastikan semua data sudah sesuai, kemudian klik Continue. Lalu klik OK, dan outputnya pun akan muncul secara otomatis. Uji regresi digunakan untuk melihat apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, total X1 dan total X2 digunakan sebagai variabel bebas, sedangkan total Y sebagai variabel terikat. Regresi menghasilkan 3 bagian utama, yaitu model, summary, ANOVA, dan koefisien. Teman-teman bisa melihat pada kolom uji regresi atau descriptive studies. Di situ terdapat 3 baris, yaitu total Y1, total X1, dan total X2. Selanjutnya kita ke tabel koefisien yang juga terdapat 3 baris, yaitu baris konstan, total X1, dan total X2. Dari hasil analisis seperti disarikan pada tabel menunjukkan harga statistik untuk koefisien konstanta intercept yaitu t sama dengan 2,795 dan p-value sama dengan 0,009, artinya lebih besar dari 0,05. Ini mengungkapkan bahwa konstanta signifikan. Selanjutnya, harga statistik untuk koefisien variabel X1 yaitu t sama dengan 0,448 dan p-value sama dengan 0,657 yang lebih besar dari 0,05. Artinya HO diterima, yang bermakna bahwa variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap total Y1. Kemudian harga statistik untuk koefisien variabel X2 yaitu t sama dengan 0,421 dan p-value sama dengan 0,677 lebih besar dari 0,05 sehingga HO juga diterima, yang bermakna bahwa variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap total Y1. Berdasarkan tabel ANOVA, dari hasil analisis yang disarikan pada tabel ANOVA diperoleh harga statistik F kolom kelima, yaitu F hit sama dengan 0,164 dan P value sama dengan 0,850 lebih kecil 0,5, atau hal ini berarti HO diterima, artinya tidak terdapat pengaruh linear variabel totalnya X1 dan total X2 dengan total Y1. Hal ini juga bermakna bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel total X1 dan
total X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap total Y1. Selanjutnya, tabel model summary. Uji signifikasi koefisien korelasi ganda diperoleh dari tabel model summary di atas. Terlihat pada baris pertama bahwa koefisien korelasi ganda RY12 dapat dilihat dari nilai R2 change sama dengan 0,010 dengan F-hit sama dengan 0,164 serta p-value sama dengan 0,850 lebih kecil 0,5 atau AO diterima. Dengan demikian koefisien korelasi ganda antara X1 dan X2 dengan Y tidak signifikan. Sedangkan koefisien determinasi ditunjukkan oleh adjuster R2 sama dengan minus 0,053 yang mengandung makna bahwa variabel X1 dan X2 hanya mampu menjelaskan variabel Y secara sangat kecil, bahkan cenderung tidak mampu menjelaskan variabel Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap total Y1 tidak signifikan. Terima kasih. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu uji signifikan correlation kolerasi parsial. Langsung saja, dari hasil analisis pada tabel di atas diperoleh oleh koefisien korelasi antara variabel total X1 dengan total Y1 sebesar 0,69 dengan value 0,349 dan 0,05 sehingga HO diterima. Hal ini berarti tidak terhubung dengan signifikan antara variabel total X1 dengan total Y1. Selanjutnya, koefisien korelasi antara variabel total X2 dengan total Y1 sebesar 0,064 dengan value 0,361 sama dengan 0,05 sehingga HO juga diterima. Hal ini berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel total X2 dengan total Y1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa total X1 maupun total X2 tidak memiliki kolerasi yang signifikan dengan total Y1. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai topik uji regresi linear berganda dengan SPSS. Nah, pada tabel model summary, R adalah kolerasi berganda, yaitu kolerasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, nilai R yang diperoleh 0,903 yang mempunyai arti kolerasi antara variabel jumlah karyawan dan harga terhadap variabel penjualan sebesar 0,903. R2 atau kuadrat dari R yaitu menunjukkan koefisien determinasi. Diperoleh nilai koefisien determinasi 0,815 yang berarti besar pengaruh variabel jumlah karyawan dan harga produk terhadap variabel penjualan sebesar 81,5%, sedangkan sisanya 8,5% dipengaruhi oleh variabel yang dimasukkan dalam model ini. Pada tabel ANOVA atau analisis varian, yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama untuk menguji signifikasi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, pada tabel ANOVA yang ini diperoleh nilai sig 0,0 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dikarenakan HO ditolak H1 diterima. Jadi variabel X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y.
Selanjutnya, tabel koefisien yang digunakan untuk membuat persamaan regresi linear berganda dan uji T dengan rumus dasar Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 sama dengan X2. Jadi Y sama dengan minus 18.288 dikali 10.089 X1 kurang 0,300 kali 2. Persamaan regresi tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut. Yang pertama, konstanta A sebesar minus 18.288. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti jika variabel jumlah sales atau X1 dan harga atau X2 nilainya 0, maka variabel penjualan Y bernilai minus 18.288. Dan yang kedua, nilai koefisien regresi variabel jumlah sales X1 bernilai positif, yaitu sebesar 10.089. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan nilai sebesar satu satuan pada variabel jumlah sales atau X1, maka nilai variabel penjualan akan meningkat sebesar 10.089 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya nilainya tetap. Dan yang ketiga, nilai koefisien regresi variabel harga atau X2 bernilai negatif, yaitu sebesar 0,-0,300. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan nilai sebesar satu satuan pada variabel harga atau X2, maka nilai variabel penjualan akan menurun sebesar 0,084 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya nilainya tetap. Dan uji T atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel jumlah sales dan harga berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel penjualan. Yang pertama, pengujian koefisien variabel jumlah sales atau B1 dengan rumusan hipotesis, yaitu HO sama dengan jumlah sales secara parsial tidak berpengaruh terhadap penjualan, dan H1 yaitu jumlah sales terhadap parsial berpengaruh terhadap penjualan. Adapun pedoman untuk pengambilan keputusan, jika nilai SIK lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, dan jika nilai SIK lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Dan pada tabel koefisien di baris jumlah sales diperoleh nilai SIK sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Karena HO ditolak maka H1 diterima. Jadi jumlah karyawan promosi secara parsial berpengaruh terhadap penjualan. Dan yang kedua yaitu pengujian koefisien variabel harga atau B2 dengan rumusan hipotesis HO yang artinya harga secara parsial tidak berpengaruh terhadap penjualan, dan H1 artinya harga secara parsial berpengaruh terhadap penjualan. Jadi pedoman pengambilan keputusan dengan menggunakan jika nilai SIK lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, dan jika nilai SIK lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Pada tabel koefisien di baris variabel harga diperoleh nilai SIK 0,362 yang artinya lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Jadi harga secara parsial tidak berpengaruh terhadap penjualan.